Hari itu, langit terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka, satu keputusan tergesa bisa mengubah nasib seluruh kelas kami. Kami bukan pemberontak, bukan pula pembolos. Tapi kenapa kami diperlakukan seperti pelaku kejahatan? Dan yang paling menyakitkan, kenapa tak ada satupun yang mau mendengar penjelasan kami? Apa jadinya jika kejujuran kami terlambat dibuktikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ceritanya, mohon kalian komen dari mana asal kalian. Untuk yang sudah komen, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk kalian klik like dan subscribe, nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Raka, siswa kelas 12 TKJ 2 di SMK Harapan Bangsa. Sekolah yang katanya mencetak generasi disiplin dan tangguh. Tapi bagiku, sekolah ini lebih seperti tempat ujian mental. Setiap langkah di sini harus hati-hati. Salah sedikit saja bisa dianggap melawan aturan. Pagi itu, matahari terasa hangat di halaman sekolah. Kami baru saja masuk kelas ketika Pak Dimas, guru produktif yang kami kagumi, masuk sambil membawa map coklat. Wajahnya cerah, berbeda dari biasanya. Anak-anak, katanya dengan nada antusias. Hari ini kalian gak belajar di kelas. Kita ada praktek lapangan di bengkel komputer desa sebelah. Ini bagian dari tugas akhir kalian. Sontak seluruh kelas bersorak kecil. Setelah berminggu-minggu belajar teori di ruangan pengap, akhirnya kami bisa turun langsung ke lapangan. Kami bergegas menyiapkan alat, menggulung kabel LAN, membawa obeng, multimeter, dan laptop sekolah. Semuanya tampak siap. Tak ada yang merasa aneh. Tak ada yang tahu kalau hari itu akan jadi awal dari masalah besar. Sekitar pukul 8, kami berangkat dengan 2 angkot sewaan menuju bengkel yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dari sekolah. Suasana di dalam angkot penuh tawa dan gurauan. Aku duduk di dekat jendela, melihat gedung sekolah yang perlahan menjauh. Entah kenapa aku sempat berpikir lucu juga, kalau tiba-tiba ada yang nyariin kita ya. Sampai di bengkel, kami langsung disambut Pak Darto, pemilik tempat itu. Ia sudah menyiapkan beberapa CPU rusak untuk kami perbaiki. Kami mulai praktek dengan semangat, mencatat, menyolder, dan mencoba berbagai cara agar komputer bisa hidup kembali. Waktu terasa cepat berlalu. Hingga menjelang siang, ponselku bergetar, ada notifikasi grup WhatsApp sekolah. Raka, kalian semua kemana? Itu dari Bunia, guru piket. Aku sempat kaget. Aku balas cepat. Kami lagi praktek lapangan sama Pak Dimas, Bu. Namun tak ada balasan. Aku pikir semuanya aman. Kami pun lanjut bekerja hingga sore. Tapi ternyata di sekolah sedang terjadi sesuatu yang tak kami bayangkan. Menurut cerita dari teman kelas lain yang kemudian ku ketahui, guru piket menemukan ruang kelas kami kosong total. Tak ada satupun siswa. Di buku kehadiran pun belum ada tanda tangan. Mereka panik. Dan tanpa konfirmasi, laporan itu langsung sampai ke Pak Surya, kepala sekolah. Dan di sanalah semuanya mulai salah arah. Kepala sekolah yang terkenal tegas itu langsung memutuskan bahwa kami bolos berjamaah. Beliau tak menunggu klarifikasi. Tak bertanya ke guru produktif, bahkan tak menelusuri alasan absennya kami. Cukup satu laporan. Kelas kosong, lalu keputusan diambil. Kelas 12 TKJ 2 dianggap melanggar berat. Aku tak tahu apa yang sedang dibicarakan di kantor sekolah saat itu. Yang ku tahu, sore harinya ketika kami kembali membawa hasil laporan praktek, beberapa guru menatap kami dengan pandangan aneh, seolah kami baru saja melakukan dosa besar. Ada yang berbisik, ada yang geleng kepala. Aku mendekati Bunia. Bu, ini laporan kegiatan kami. Kami ke bengkel bareng Pak Dimas. Wajahnya tampak kaget, lalu ragu. Raka, kalian gak tahu ya? Pak Surya udah marah besar. Katanya kalian semua bolos. Aku terdiam. Bolos? Kata itu menggema di kepalaku, antara ingin tertawa dan marah. Bagaimana mungkin mereka menuduh kami bolos, padahal kami sedang mengerjakan tugas sekolah. Aku berlari ke kelas, mencoba memberitahu teman-teman. Tapi suasana sudah berubah. Semua duduk diam, wajah pucat, ada yang hampir menangis. Di papan tulis tertulis besar dengan spidol merah. Kelas 2 TKJ 2. Semua dianggap bolos tanpa izin. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Kami yang berangkat dengan semangat untuk belajar, pulang dengan cap pembolos. Sore itu, aku berjalan keluar gerbang sekolah dengan langkah berat. Angin sore berhembus pelan, tapi dada ini sesak. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, apakah kami salah? Hanya karena tak sempat didengar? Pagi itu, suasana sekolah terasa aneh. Biasanya, setiap pagi kami disambut dengan suara ramai di lorong, tawa teman-teman,
dan sapaan guru. Tapi hari itu, sunyi. Langkah kakiku terasa berat saat menapaki tangga menuju kelas. Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi ada perasaan tidak enak yang menempel di dada sejak semalam. Begitu sampai di depan kelas, aku langsung tertegun. Di papan tulis besar, tertulis dengan spidol merah mencolok, semua siswa kelas DRI TKJ 2 diskors selama 3 hari. Tulisan itu tebal, besar, dan dibuat seolah untuk mempermalukan kami. Beberapa guru yang lewat hanya menatap dingin. Sebagian siswa dari kelas lain berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah kami. Rasanya seperti jadi tontonan di tengah lapangan. Ini, apa-apaan? Bisik Rino, teman sebangkuku, wajahnya pucat. Aku hanya bisa menggeleng. Suara dalam tenggorokanku seperti tersangkut. Tak lama Pak Surya, kepala sekolah kami, datang. Langkahnya berat, tatapannya tajam seperti sedang mencari siapa yang berani menantangnya. Semua langsung diam. Beliau berdiri di depan kelas kami, lalu berkata keras. Saya tidak menyangka kelas yang katanya teladan bisa berbuat seberani ini. Bolos satu kelas. Kalian pikir sekolah ini tempat main-main? Beberapa teman menunduk. Ada yang menahan tangis. Aku mengangkat tangan perlahan, mencoba bicara. Pak, kami... Diam! Suaranya memotong tajam. Jangan banyak alasan. Semua sudah jelas. Kelas kosong tanpa izin. Apalagi yang mau kalian bela? Nada bicaranya tak memberi ruang untuk menjelaskan. Aku hanya menatap lantai, menggenggam tangan sekuat mungkin. Dalam hati aku berteriak, kami nggak salah, Pak. Kami cuma belajar di tempat lain. Tapi untuk apa bicara, kalau tak ada yang mau mendengar? Setelah itu, surat keputusan skors dibagikan. Satu persatu kami dipanggil ke ruang BK, diminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan hukuman. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Nama kami dicatat, dan besok kami tidak boleh datang ke sekolah. Saat keluar dari ruang BK, aku melihat Pak Dimas berdiri di ujung lorong. Wajahnya tampak bingung dan gelisah. Beliau mendekat menepuk bahuku pelan. Raka, saya baru tahu semua ini. Saya sudah coba jelaskan ke Pak Surya, tapi beliau nggak mau dengar. Katanya laporan izin saya belum sampai. Aku menatapnya tak percaya. Jadi gara-gara surat izin itu, kami dikira bolos, Pak. Pak Dimas mengangguk pelan. Maafkan saya, Raka. Ini kesalahan saya juga. Saya akan coba selesaikan. Tapi dalam nada suaranya, aku tahu, itu tak akan mudah. Saat bel pulang berbunyi, suasana kelas hening. Tak ada yang bicara. Rino duduk sambil menatap kosong ke papan tulis. Sementara Lita, teman kami yang paling ceria, kini menangis tertahan di sudut ruangan. Aku malu sama orang tua, Ra. Mereka pasti pikir aku bandel, katanya lirih. Aku ingin menghibur, tapi kata-kata tak keluar. Bagaimana caranya menjelaskan sesuatu yang bahkan guru sendiri tidak mau percaya? Sore itu aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Sesampainya di rumah, ibu sudah menunggu di teras, memegang surat skors dari sekolah. Wajahnya campur aduk, antara bingung, marah, dan kecewa. Raka, ini apa? Suaranya bergetar. Aku menjawab pelan, Bu, kami nggak bolos. Kami ikut praktek, cuman surat izinnya belum diserahkan. Ibu menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Aku percaya kamu, Nak. Tapi kenapa sekolah bisa kayak gini? Aku tak bisa menjawab. Aku sendiri tak tahu harus menyalahkan siapa. Malam itu aku berbaring di kamar, menatap langit-langit. Suara detak jam terdengar jelas. Rasanya setiap detik berjalan lambat, menekan dadaku semakin berat. Dalam hati aku bertanya, kenapa keadilan di sekolah yang katanya tempat menanamkan kebenaran? Justru terasa seperti tempat menghukum tanpa alasan? Aku menutup mata. Tapi sebelum tidur, satu tekad muncul dalam pikiranku. Jika tak ada yang mau mendengar kami, maka aku akan pastikan kebenaran ini terdengar dengan caraku sendiri. Dan disitulah semuanya dimulai. Perlawanan kecil dari seorang siswa yang hanya ingin suaranya didengar. Hari pertama skors terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Jam dinding di ruang tamu rumahku berdetak pelan, tapi rasanya lambat sekali. Biasanya pagi begini aku sudah berseragam, bercanda dengan teman-teman di kelas, atau sibuk menyalakan komputer di lab. Tapi sekarang, aku hanya duduk di kursi rotan, menatap kosong ke halaman depan. Ibu duduk di sebelahku, masih dengan wajah yang sama seperti semalam. Campuran kecewa dan kebingungan. Ya akhirnya bicara, pelan tapi menusuk. Raka, ibu percaya kamu gak bohong. Tapi kamu tahu sendiri, kepala sekolah di sana keras. Kalau kamu dilihat melanggar aturan, mereka gak akan peduli penjelasan. Aku menunduk. Aku tahu maksud ibu baik. Tapi tetap saja rasanya sakit. Karena bagi kami, keadilan bukan cuma soal benar atau salah, tapi soal didengar atau tidak. Dan kenyataannya kami tak pernah diberi kesempatan bicara. Siang itu, grup WhatsApp kelas kembali ramai. Gila,
Aku nggak bisa keluar rumah, tulis Rino. Bapak marah besar. Aku juga, balas Lita. Mama nangis, katanya aku bikin malu keluarga. Pesan-pesan itu membuat dadaku makin berat. Semua teman-temanku sedang menghadapi hal yang sama. Dituduh tanpa bukti, dihukum tanpa alasan. Aku buka media sosial sekolah, dan di sana sudah ada postingan tentang kedisiplinan siswa yang menurun, lengkap dengan tulisan. Kelas 12 TKJ 2 mendapat sanksi karena pelanggaran berat, bolos massal tanpa izin, tanpa klarifikasi. Tanpa fakta, aku menatap layar ponsel lama-lama, merasakan panas di dada berubah jadi amarah. Bahkan sekolah yang seharusnya mendidik, bisa menyebarkan kabar salah seolah kebenaran mutlak. Sore itu, aku duduk di kamar, menatap foto kelas kami yang menempel di dinding. Semua wajah di foto itu tampak bahagia, termasuk wajah Pak Surya, yang saat itu masih tersenyum bangga berdiri di tengah-tengah kami. Kini, senyum itu rasanya seperti ejekan. Aku coba menulis pesan panjang di ponsel, berniat mengirim ke grup sekolah, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum menekan tombol kirim, aku ragu. Kalau aku kirim ini, mereka bakal dengar, atau malah tambah menghukum. Akhirnya, aku hanya menyimpan pesan itu di draft. Keberanian belum sepenuhnya terkumpul. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa diam selamanya. Malamnya, Rino menelpon. Suaranya terdengar serak. Rak, gue dengar Bapak Lita mau ke sekolah besok. Ngajak beberapa orang tua buat protes. Katanya mereka nggak terima anak-anaknya dibilang pembolos. Aku terdiam beberapa detik. Apa nggak makin parah, Rin? Justru itu, Rak. Kalau nggak ada yang lawan, kita bakal selamanya disalahin. Kata-kata Rino menancap dalam kepalaku sepanjang malam. Mungkin dia benar. Kadang diam bukan tanda sabar, tapi tanda menyerah. Aku memandangi langit-langit kamar, mengingat lagi semua yang terjadi. Dari semangat praktek di bengkel, sampai tatapan sinis guru di koridor. Semua terasa cepat, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Ada perasaan terhina, seolah semua kerja keras kami selama ini tak berarti apa-apa. Sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku catatan kecilku. Mereka pikir kami pembolos, tapi kami tahu kebenarannya. Suatu hari mereka juga akan tahu. Keesokan harinya, aku terbangun dengan satu niat. Jika orang dewasa tak mau mendengar kami, maka biarlah mereka mendengar dari suara orang tua kami. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi mungkin inilah saatnya kebenaran mulai mencari jalannya sendiri. Dan tanpa kusadari, dari balik rasa kecewa itu, api perlawanan kecil mulai menyala. Hari ketiga skors. Rumahku terasa sepi, tapi di luar sana, suasana mulai panas. Pagi itu, ibu baru saja menutup telepon dengan wajah tegang. Aku tahu dari nada suaranya, sesuatu akan terjadi. Raka, katanya pelan tapi mantap. Besok ibu dan beberapa orang tua mau ke sekolah. Kami nggak bisa diam. Kalian nggak salah, dan ibu nggak mau nama kamu dicap pembolos. Aku menatapnya, setengah kaget, setengah lega. Ada ketegasan di wajah ibu yang jarang kulihat. Tapi aku juga tahu, menghadapi sekolah bukan hal kecil. Bu, nanti malah tambah rumit, ujarku hati-hati. Ibu menghela napas panjang. Kalau yang benar nggak bersuara, nanti kebohongan dibiarkan hidup. Sekolah itu tempat mendidik, bukan menuduh. Kata-kata itu terus terngiang sampai malam. Aku menatap ponselku, grup kelas sudah ramai. Orang tua teman-temanku juga akan datang besok. Hampir semua. Ada yang marah besar, ada yang ingin meminta kejelasan. Entah kenapa, aku merasa besok bukan cuma sekadar pertemuan, tapi awal dari sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, halaman sekolah yang biasanya penuh tawa kini berubah jadi tempat tegang. Mobil dan motor berjejer di depan gerbang. Orang tua berdatangan dengan wajah serius. Guru piket tampak kebingungan, mencoba menenangkan, tapi suara protes mulai menggema. Apa-apaan ini? Anak saya dibilang bolos tanpa bukti. Surat izin kegiatan itu ada, kok bisa langsung dihukum? Kalau kepala sekolahnya adil, nggak mungkin satu kelas dihukum buta begini. Aku berdiri agak jauh di pinggir gerbang, bersama beberapa teman. Kami tak diizinkan masuk karena masih berstatus skors. Tapi dari luar pagar, kami bisa mendengar semuanya. Suara-suara marah, tangisan, dan desahan kecewa bercampur jadi satu. Di dalam aula, pertemuan darurat digelar. Kepala sekolah, Pak Surya, duduk di depan, didampingi beberapa guru dan wakil kesiswaan. Wajahnya kaku, nyaris tanpa ekspresi. Yang memulai dengan suara datar tapi tegas. Kami menegakkan disiplin. Kelas 12 TTKJ 2 ditemukan kosong tanpa izin. Kami sudah bertindak sesuai aturan. Langsung terdengar suara protes dari barisan orang tua. Tanpa izin, Pak.
Anak-anak kami bilang mereka sedang praktek dengan guru produktif. Kalaupun belum ada surat, masa nggak bisa dikonfirmasi dulu? Ini bukan tindakan mendidik, ini mempermalukan anak. Aku bisa membayangkan suasana di dalam aula. Pak Surya mungkin tetap dengan wajah dinginnya, mencoba menahan tekanan, sementara beberapa guru mulai saling pandang, antara ingin membela, tapi takut bicara. Tak lama kemudian Pak Dimas datang tergesa-gesa sambil membawa map coklat. Aku mendengar kabar dari salah satu teman yang diam-diam merekam dari dalam. Pak, ini surat izin kegiatan yang saya buat. Saya minta maaf. Belum sempat saya serahkan waktu itu karena rapat dadakan di luar sekolah. Suasana mendadak hening. Kertas izin itu akhirnya sampai, tapi semua sudah terlambat. Reputasi kami terlanjur hancur. Nama kami sudah dipampang sebagai pelanggar. Seorang ibu berdiri dengan nada tinggi, suaranya bergetar. Kalau sekolah ini bisa menghukum tanpa bukti, bagaimana kami bisa percaya menitipkan anak-anak kami di sini? Kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Bahkan guru-guru lain tampak mulai menunduk. Tapi Pak Surya hanya menjawab pendek, saya sudah ambil keputusan. Saya tidak akan mencabut skors. Kedisiplinan tetap nomor 1. Orang tua mulai gelisah, beberapa keluar dengan wajah marah. Aku yang masih di luar pagar, hanya bisa menatap dari kejauhan. Perasaan campur aduk, lega karena kebenaran mulai muncul. Tapi juga marah karena kepala sekolah masih menolak mendengar. Saat semua orang tua keluar dari aula, ibu menatapku dari kejauhan. Ada air mata di matanya. Tapi juga ada sesuatu yang berbeda, tekad. Ia mendekat dan berkata pelan, kita belum selesai, Nak. Kalau sekolah nggak mau minta maaf, kita akan bawa ini ke dinas. Aku terdiam. Angin sore berhembus melewati halaman sekolah, membawa rasa getir yang sulit dijelaskan. Dalam hati aku tahu, setelah hari ini tak akan ada yang sama lagi. Keadilan akhirnya mulai mencari jalannya, tapi dengan cara yang jauh lebih keras dari yang kami bayangkan. Malamnya, di rumah, aku duduk di meja belajar, memandangi surat skors yang terlipat rapi di sudut meja. Kertas itu kini bukan sekadar hukuman, itu adalah bukti bahwa kadang kebenaran bisa terkubur hanya karena seseorang merasa berhak memutuskan tanpa mendengar. Aku menulis lagi di buku catatanku, tepat di bawah tulisan kemarin. Kebenaran butuh suara untuk hidup, dan kami baru saja mulai bersuara. Setelah pertemuan di aula itu, suasana sekolah berubah. Mungkin bagi sebagian orang hari-hari berjalan biasa saja. Tapi bagi kami, anak-anak kelas 12 TKJ 2, segalanya tak lagi sama. Kami jadi bahan bisik-bisik di lorong, ditatap aneh di kantin, bahkan beberapa guru seolah menghindar saat berpapasan. Kami bukan murid berprestasi lagi. Kami kini murid pembolos. Lucunya, tak satu pun dari kami merasa bersalah. Karena jauh di dalam hati, kami tahu siapa yang benar. Dan dari rasa terhina itulah, sesuatu mulai tumbuh. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa kami bukan sekadar anak sekolah yang bisa disalahkan seenaknya. Hari pertama kami diizinkan masuk kembali ke sekolah terasa seperti berjalan di tengah medan perang. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Tapi aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Sorot mata teman-temanku tak lagi takut. Ada kemarahan yang diam-diam menyala di balik pandangan mereka. Rak, bisik Rino. Gimana kalau kita kumpulin semua bukti? Foto, video waktu di bengkel, daftar hadir dari Pak Darto. Kita kasih lihat ke semua orang kalau kita nggak bohong. Aku menatapnya. Ide itu sederhana. Tapi dalam situasi seperti ini, bisa jadi senjata paling kuat. Setuju, jawabku mantap. Kita buktikan, tapi bukan dengan teriak, dengan fakta. Maka sore itu, kami berkumpul di rumahku. Ada Lita, Rino, dan beberapa teman lainnya. Di meja makan, berserakan laptop, ponsel, dan print out kertas kegiatan. Suasana seperti ruang penyelidikan. Lita membuka folder foto. Kami terlihat sedang memperbaiki CPU, mengenakan seragam sekolah. Bahkan ada Pak Dimas di belakang kami. Ini bukti kuat, katanya dengan mata berbinar. Rino menunjukkan daftar hadir dari bengkel, lengkap dengan tanda tangan dan stempel Pak Darto. Dan aku, dengan tangan sedikit gemetar, mulai merangkai semuanya menjadi satu laporan digital. Kalau sekolah nggak mau dengar langsung dari kita, ucapku pelan, biar orang lain yang dengar. Kami sepakat membuat unggahan di media sosial, bukan untuk mempermalukan sekolah, tapi untuk menjelaskan kebenaran. Kami tulis dengan hati-hati. Kami, siswa 12 TKJ 2, bukan pembolos. Kami sedang praktek sesuai arahan guru. Ini buktinya. Kami unggah foto-foto dan surat izin. Tanpa kata kasar, tanpa emosi. Hanya kebenaran. Postingan itu menyebar lebih cepat dari yang kami duga.
Dalam hitungan jam, ratusan komentar muncul. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada juga yang mulai membela kami. Bahkan beberapa alumni ikut menulis, SMK Harapan Bangsa dulu dikenal adil. Kok sekarang jadi begini? Keesokan harinya suasana sekolah meledak. Guru-guru mulai saling berbisik. Pak Dimas dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dan kami, yang sebelumnya diabaikan, kini jadi pusat perhatian. Beberapa teman dari kelas lain menghampiri kami di kantin. Rak, gua baca postingan kalian. Gila. Ternyata kalian emang bener. Gua kira kalian bolos beneran, kata seorang teman. Aku hanya tersenyum kecil. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang kalian tahu. Sore itu, setelah jam pelajaran selesai, aku dipanggil ke ruang kesiswaan. Pak Surya duduk di kursinya, wajahnya tampak lelah tapi masih kaku. Ia menatapku lama. Kamu yang buat postingan itu? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, Pak. Tapi bukan untuk menjelekkan sekolah. Kami cuma mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia terdiam beberapa detik. Lalu dengan nada dingin ia berkata, kamu tahu akibatnya bisa besar? Aku menarik napas panjang. Saya tahu, Pak. Tapi yang lebih besar lagi adalah luka yang Bapak buat waktu nggak percaya sama kami. Untuk pertama kalinya, mata kami bertemu tanpa rasa takut. Ada getar halus di udara, antara amarah yang tertahan dan kebenaran yang mulai mencuat. Pak Surya tak menjawab. Ia hanya menatapku, lalu berkata pendek, kamu boleh pergi. Aku keluar dengan langkah ringan, meski jantungku berdegup keras. Di luar Rino dan Lita sudah menungguku. Gimana? Tanya mereka serentak. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin dia mulai tahu. Kalau diam, kita bukan berarti kalah. Malam itu, aku menulis di buku catatan kecilku lagi. Mereka boleh punya kuasa. Tapi kami punya suara. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedikit tenang. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya kami tak lagi diam. Kami mulai melawan, dengan cara kami sendiri. Hari-hari setelah unggahan itu seperti badai. Setiap kali membuka ponsel, selalu ada notifikasi baru, komentar, pesan pribadi, bahkan berita lokal yang mulai meliput. Siapa sangka, satu unggahan sederhana dari kami bisa mengguncang seluruh sekolah. Namun, semakin banyak yang membela, semakin besar pula tekanan yang datang. Keesokan paginya, kami semua dipanggil ke ruang guru. Suasana di sana dingin dan menegangkan. Beberapa guru duduk di sisi kanan dengan wajah kaku. Sementara di sisi kiri ada guru-guru muda yang hanya menunduk, seolah tak berani bicara. Pak Surya berdiri di depan papan tulis. Tatapannya tajam, suaranya tegas, tapi aku bisa merasakan getar marah yang ia tahan. Saya tidak menyangka murid-murid yang saya bina selama ini bisa melakukan tindakan seberani ini. Menyebarkan aib sekolah ke publik, katanya lantang. Semua diam. Aku bisa mendengar detak jam dinding dan degup jantungku sendiri. Aku memberanikan diri angkat bicara. Pak, kami tidak menyebarkan aib. Kami hanya menyampaikan kebenaran yang tidak mau Bapak dengar. Beberapa guru di sisi kiri saling berpandangan, sementara wajah Pak Surya mengeras. Jadi kamu merasa lebih tahu dari guru dan kepala sekolahmu sendiri? Aku menggeleng. Bukan begitu, Pak. Tapi kami punya hak untuk menjelaskan. Ruangan mendadak hening. Semua menatapku. Sebagian kagum, sebagian khawatir. Aku tahu, setiap kata yang keluar bisa jadi senjata makan tuan. Tapi diam bukan lagi pilihan. Akhirnya, Pak Surya berkata, mulai hari ini, kalian semua dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah sampai waktu yang belum ditentukan. Kalian pikir kalian pahlawan? Tidak. Kalian cuma anak-anak yang tidak tahu aturan. Kata-katanya bagai cambuk. Rino menunduk, Lita menahan air mata. Aku hanya menggenggam tangan di bawah meja, menahan amarah yang hampir meledak. Setelah keluar dari ruangan itu, kami berjalan melewati koridor panjang. Beberapa siswa menatap kami dengan rasa simpati, tapi ada juga yang berbisik pelan. Itu tuh yang bikin sekolah viral. Rasanya seperti hidup di dua dunia, antara dihormati dan dikucilkan. Malamnya, grup orang tua murid kembali ramai. Ada yang menuntut agar kepala sekolah mundur. Ada juga yang meminta klarifikasi dari dinas pendidikan. Ibu datang ke kamarku, membawa ponsel dengan wajah tegang. Raka, kamu tahu nggak? Katanya kepala sekolah mau lapor ke dinas karena postingan kalian bikin nama sekolah rusak, katanya cemas. Aku terdiam sejenak. Kalau nama sekolah rusak karena kebenaran, Bu, berarti yang mereka jaga selama ini cuma kebohongan. Ibu menatapku lama. Antara bangga dan takut, beberapa hari kemudian, muncul surat resmi di papan pengumuman sekolah.
Pihak sekolah akan melakukan sidang etik terhadap siswa kelas Double-Zai TKJ 2 atas pelanggaran penyebaran informasi internal. Aku membaca surat itu sambil merasakan darahku berdesir. Sidang etik? Atas dasar apa? Bukankah seharusnya yang mereka lakukan adalah meminta maaf? Rino menatapku dengan wajah gusar. Rak, ini udah nggak masuk akal. Mereka mau hancurin kita habis-habisan. Lita ikut bersuara, matanya berkaca-kaca. Aku capek, Rak. Aku cuman mau lulus, tapi sekarang semua kayak mimpi buruk. Aku ingin menenangkan mereka, tapi aku sendiri nyaris runtuh. Aku mulai kehilangan tidur, kehilangan semangat. Di sekolah, kami diawasi seperti tahanan. Setiap langkah kami terasa diawasi. Setiap tatapan terasa menuduh. Namun di tengah kehancuran itu, muncul satu hal yang membuatku tetap berdiri. Dukungan dari para orang tua. Beberapa hari setelah surat sidang ditempel, para wali murid datang lagi ke sekolah. Kali ini, mereka tak datang dengan nada marah, tapi dengan bukti yang lengkap. Surat izin resmi, laporan praktek, dan bahkan foto kegiatan yang sudah distempel oleh bengkel tempat kami magang. Aku berdiri di tepi halaman, melihat mereka melangkah masuk dengan tenang tapi tegas. Seolah mereka membawa sesuatu yang lebih kuat dari amarah. Kebenaran yang tak bisa dibantah. Saat itu aku sadar. Perlawanan kami belum berakhir. Tapi kali ini, kami tidak sendiri lagi. Dan di dalam hatiku, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Karena aku tahu, setelah ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Bukan hanya soal nama baik kami, tapi soal kebenaran yang selama ini disembunyikan. Mungkin inilah saatnya. Saat di mana segalanya mulai runtuh, agar sesuatu yang baru bisa berdiri. Hari itu suasana sekolah seperti medan perang yang menunggu ledakan. Langit mendung, udara pengap, dan halaman sekolah dipenuhi mobil para orang tua yang datang untuk menghadiri pertemuan terbuka. Pihak sekolah memutuskan mengadakan rapat klarifikasi, entah untuk menjelaskan atau sekadar menyelamatkan muka. Aku datang bersama ibu. Tanganku dingin, tapi langkahku mantap. Di aula besar itu, semua mata tertuju pada kami. Murid-murid yang dulu disebut pembolos. Sekali ini kami duduk di barisan depan, bukan untuk menunduk malu, tapi untuk didengar. Pak Surya berdiri di podium, membuka rapat dengan suara datar. Terima kasih kepada seluruh wali murid yang hadir. Kami di sini ingin meluruskan kesalahpahaman yang telah menyebar di media. Nada suaranya tenang, tapi matanya menatap kami tajam. Kesalahpahaman, begitulah ia menyebutnya. Seolah semua ini hanya salah paham kecil. Namun sebelum ia melanjutkan, salah satu orang tua berdiri. Aku mengenalnya, Pak Darto, pemilik bengkel tempat kami magang. Ia membawa map besar berisi dokumen. Maaf, Pak Kepala Sekolah, katanya lantang. Tapi kalau ini disebut kesalahpahaman, berarti Bapak tidak membaca laporan yang saya kirim. Anak-anak ini ada di bengkel saya pada hari kejadian. Ini buktinya, semua mata menoleh. Pak Darto membuka map itu, menunjukkan foto-foto kami saat praktek, memperbaiki CPU, menandatangani daftar hadir, bahkan ada cap resmi bengkel. Lalu ia menaruh kertas itu di meja depan. Kalau masih ragu, saya siap bersumpah. Ruangan mendadak hening. Pak Surya terdiam, wajahnya memucat. Beberapa guru saling berbisik, dan aku bisa melihat guru muda seperti Bunia menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ibu ikut berdiri. Bapak skors anak-anak ini tanpa bukti. Bapak hancurkan mental mereka, membuat mereka merasa bersalah padahal mereka sedang belajar. Apa itu yang disebut pendidikan? Suaranya bergetar tapi tegas. Sorak dan bisik-bisik mulai terdengar dari barisan belakang. Aku duduk di kursiku, merasakan seluruh tubuh gemetar. Semua yang kami tahan selama berminggu-minggu akhirnya pecah di depan semua orang. Lita menunduk sambil menangis pelan. Rino menepuk pundakku. Lihat, Rak. Semua orang akhirnya tahu. Pak Surya mencoba bicara lagi. Tapi suaranya goyah. Saya hanya menjalankan aturan sekolah. Tidak ada niat menjatuhkan siapapun. Namun Bunia berdiri tiba-tiba, matanya menatap langsung ke arah kepala sekolah. Maaf, Pak. Tapi Bapak tidak menjalankan aturan. Bapak mengambil keputusan sendiri tanpa mendengar pihak guru lain. Termasuk saya yang waktu itu sudah menjelaskan kegiatan siswa di luar. Ruangan langsung gaduh. Beberapa guru lain mulai berani bicara, menimpali dengan suara lirih. Saya juga sudah tahu kegiatan itu, tapi tidak sempat bicara karena perintah sudah turun. Bapak menolak dengar penjelasan kami waktu itu. Satu persatu suara-suara itu muncul. Kebenaran tak bisa dibendung lagi. Dan aku hanya duduk, tertegun,
menyaksikan bagaimana sebuah kebohongan besar akhirnya runtuh oleh keberanian orang-orang kecil yang berani bicara. Pak Surya menatap kami. Kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan pandangan kosong. Yenetu, semua sudah terlambat. Kepala Dinas Pendidikan yang hadir dalam rapat pun berdiri dan berkata pelan. Saya rasa masalah ini harus segera diselidiki secara resmi. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengatakan satu hal. Kalian, anak-anak 12 TKJ 2, sudah menunjukkan bahwa kejujuran masih hidup di sekolah ini. Kalimat itu disambut tepuk tangan. Aku merasakan dadaku sesak, antara lega dan haru. Air mata ibu mengalir pelan. Tapi kali ini bukan karena kecewa, melainkan bangga. Setelah rapat usai, banyak orang menghampiri kami. Guru-guru yang dulu diam kini menepuk bahu kami dengan tatapan menyesal. Maafkan kami, Nak, kata salah satu dari mereka. Kami salah karena terlalu takut. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, memaafkan bukan hal mudah, tapi menahan dendam juga tak akan mengubah masa lalu. Sore itu, aku berdiri di halaman sekolah. Langit sudah cerah, dan burung-burung kembali berterbangan di atas tiang bendera. Di bawah sinar matahari yang hangat, aku menatap gedung sekolah kami, tempat di mana segalanya bermula, dan kini akhirnya terbuka. Rino datang menghampiri, tersenyum lelah. Jadi, kita menang? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Bukan soal menang, Rin. Ini tentang kebenaran yang akhirnya bicara sendiri. Dan di saat itu juga, aku sadar. Kebenaran memang butuh waktu, tapi ia tak pernah mati. Ia hanya menunggu orang yang cukup berani untuk memperdengarkannya. Beberapa hari setelah rapat besar itu, suasana sekolah tak lagi sama. Nama kami, kelas 12 TKJ 2, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Media lokal mulai menulis berita. Siswa SMK dapat skor tanpa bukti, kepala sekolah diperiksa dinas. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan. Tapi bagi kami yang mengalaminya, semuanya terasa campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Tapi di sisi lain, ada beban berat yang tak bisa hilang begitu saja. Banyak guru kini memperlakukan kami dengan hati-hati, bahkan berlebihan. Yang dulu menghindar kini berusaha bersikap ramah. Namun di balik senyum mereka, aku tahu masih ada ketakutan. Dan mungkin rasa bersalah yang belum terucap. Hari itu, aku datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Lorong-lorong masih sepi. Di papan pengumuman, ada surat resmi baru dari Dinas Pendidikan. Tulisan itu jelas. Kepala Sekolah SMK Harapan Bangsa dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan internal. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Tanganku gemetar. Jujur saja, aku tak pernah membayangkan semua akan sejauh ini. Pak Surya memang salah, tapi melihat namanya terpampang di surat seperti itu membuat dadaku terasa sesak. Bagaimanapun ia pernah menjadi guru yang aku hormati. Suara lembut memecah lamunanku. Lita berdiri di belakang. Matanya juga menatap surat itu. Jadi, ini akhir dari semuanya? Aku menggeleng pelan. Entahlah, mungkin ini baru awal dari sesuatu yang lain. Beberapa jam kemudian, kami semua dikumpulkan di aula. Wakil kepala sekolah berdiri di depan, didampingi perwakilan dari dinas. Suasana hening. Tak ada suara bisik-bisik seperti biasanya. Beliau membuka suara, tenang tapi tegas. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada siswa kelas coba seni TKJ 2 atas kesalahan keputusan yang terjadi. Kami berterima kasih karena kalian berani jujur dan tetap menghormati sekolah meski dalam tekanan. Tepuk tangan terdengar, pelan tapi tulus. Beberapa guru bahkan menunduk menahan air mata. Aku sendiri hanya bisa tersenyum pahit, karena di balik kata maaf itu, ada luka yang tak bisa hilang begitu saja. Setelah acara selesai, aku duduk sendirian di halaman belakang sekolah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan kecil tadi siang. Aku membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa. Buku yang dulu kupakai menulis kalimat, mereka pikir kami pembolos. Kali ini, aku menulis lagi. Kebenaran akhirnya menang, tapi tidak ada kemenangan tanpa kehilangan. Rino datang membawa 2 minuman kaleng, duduk di sebelahku. Lucu ya, katanya sambil menatap langit. Dulu kita cuma mau buktiin kalau kita nggak salah. Tapi lihat sekarang, satu sekolah berubah gara-gara kita. Aku tertawa kecil. Kadang kebenaran memang kayak ombak. Awalnya kecil, tapi kalau udah nyentuh karang, semua bisa retak. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara burung sore dan langkah siswa lain yang mulai pulang. Lita datang menyusul, membawa beberapa lembar kertas. Tadi Bunia minta maaf ke aku.
Katanya dia salah karena nggak berani bicara waktu itu. Aku menatapnya. Dan kamu maafin? Ia mengangguk pelan. Aku harus. Kalau enggak, kita nggak akan benar-benar bebas. Mendengar itu, aku menatap ke arah gedung sekolah yang kini terlihat berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena maknanya. Tempat ini bukan lagi sekadar sekolah, tapi saksi bagaimana satu kesalahan bisa membuka banyak mata, termasuk mata kami sendiri. Menjelang sore, aku pulang bersama ibu. Di motor, ibu menepuk pundakku pelan. Kamu tahu, nak, ibu bangga bukan karena kamu benar, tapi karena kamu berani tetap jujur meski semua orang gak percaya. Kata-kata itu membuat mataku panas. Aku menahan tangis yang tiba-tiba menyeruak. Makasih, Bu. Tapi tanpa ibu aku gak akan kuat. Hari mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Dan di antara rasa lega dan lelah itu, aku tahu satu hal pasti. Kebenaran memang selalu datang dengan harga. Tapi jika harga itu harus dibayar dengan keberanian, aku akan membayarnya lagi dan lagi. Malam itu sebelum tidur, aku menulis kalimat terakhir di buku catatanku. Kami bukan pembolos. Kami hanya murid yang ingin didengar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidur tanpa rasa takut. Mungkin besok segalanya belum selesai. Tapi satu hal pasti, kami telah memenangkan hal yang paling penting, harga diri kami sendiri. Sudah beberapa minggu berlalu sejak rapat besar itu, sekolah kami mulai pulih perlahan, seperti tanah yang kembali hijau setelah badai. Nah, aku tahu, ada sesuatu yang tak akan pernah sama lagi. Bukan hanya tentang nama baik, tapi tentang cara kami memandang arti kejujuran, keberanian, dan keadilan. Setiap pagi, aku berjalan melewati koridor sekolah dengan perasaan yang berbeda. Dulu, setiap langkah terasa berat, dipenuhi tatapan sinis dan bisikan yang menyakitkan. Sekarang, beberapa guru mulai tersenyum lagi. Beberapa teman dari kelas lain menyapa dengan ramah. Bahkan Pak Dimas, guru bengkel yang dulu jarang bicara, kini sering menepuk bahuku sambil berkata, "Hebat, Kak, kamu dan teman-temanmu udah ngajarin kita banyak hal." Aku hanya tersenyum kecil setiap kali mendengarnya, karena sejujurnya kami juga belajar banyak dari semua ini. Tentang betapa mudahnya kepercayaan hilang, dan betapa sulitnya membangunnya kembali. Pak Surya masih dinonaktifkan. Isu tentang penggantinya mulai beredar, tapi aku tak lagi terlalu memikirkannya. Bagiku, masa depanku tak seharusnya berhenti di satu kesalahan orang lain. Mungkin beliau salah mengambil keputusan, tapi aku yakin, di dalam hatinya ia juga terluka. Suatu siang, aku dan Lita pergi ke perpustakaan. Kami duduk di sudut yang dulu sering kami gunakan untuk belajar kelompok. Suasana tenang, hanya suara kipas tua yang berdecit pelan. Lita membuka buku, tapi aku tahu pikirannya melayang jauh. Lucu ya, Rak, katanya pelan. Dulu kita cuma pengen belajar tenang, sekarang malah belajar tentang hidup. Aku tersenyum. Mungkin memang itu pelajaran paling berharga yang sekolah nggak bisa tulis di buku pelajaran. Kami tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Semua yang kami alami, rasa malu, amarah, skors, sampai akhirnya kebenaran terungkap. Semuanya meninggalkan bekas yang tak akan hilang begitu saja. Bekas itu bukan luka, tapi pengingat. Pengingat bahwa kebenaran kadang datang terlambat, tapi tak pernah salah arah. Menjelang sore, aku duduk di taman sekolah, menatap tiang bendera yang berdiri tegak di tengah lapangan. Angin sore berhembus pelan, mengibarkan kain merah putih itu seperti simbol yang tak pernah menyerah. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin itu menyentuh wajahku. Dalam diam, aku merasa tenang. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Rino datang dengan membawa kamera di tangannya. Gue mau dokumentasiin semuanya, katanya. Biar nanti kalau kita udah lulus, kita punya bukti bahwa kita pernah berjuang. Aku tertawa kecil. Lagi-lagi bukti, Rin? Ia tersenyum. Bukan bukti buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Ya, buat diri kita sendiri. Sore itu, kami mengambil foto bersama. Aku, Rino, Lita, dan beberapa teman lainnya. Wajah kami tidak lagi murung seperti dulu. Ada senyum yang tulus. Bukan karena semua sudah beres, tapi karena kami sudah bisa menerima. Menerima bahwa hidup memang penuh ujian. Dan terkadang ujian itu datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Saat matahari mulai turun di balik atap sekolah, aku membuka buku catatan kecilku sekali lagi. Halaman-halamannya sudah penuh dengan coretan. Catatan dari hari pertama skors, rasa kecewa, amarah,
hingga rasa lega yang akhirnya datang. Di halaman terakhir, aku menulis kalimat sederhana. Kadang kebenaran butuh hujan deras agar terlihat jelas. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dengan senyum kecil. Hujan memang sudah reda, tapi airnya masih menggenang di dalam hati. Bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk menyuburkan sesuatu yang baru. Keberanian, kejujuran, dan keteguhan. Malamnya, aku berdiri di depan cermin di kamar. Aku menatap bayanganku. Anak SMK biasa yang dulu takut bicara, kini mampu berdiri melawan ketidakadilan. Aku tersenyum pada diriku sendiri dan berkata pelan, "Terima kasih, Raka. Kamu sudah berani. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya." Kadang kemenangan terbesar bukan ketika orang lain akhirnya percaya pada kita, tapi ketika kita sendiri mulai percaya pada siapa diri kita sebenarnya. Pagi itu matahari bersinar lembut. Langit biru tanpa awan, seperti sengaja memberi ruang untuk senyum dan air mata yang akan jatuh hari ini. Hari perpisahan. Hari terakhir kami di sekolah yang sempat membuat kami terluka, tapi juga mengajarkan begitu banyak hal tentang arti kebersamaan dan kebenaran. Aku datang lebih pagi dari biasanya. Langkahku menyusuri halaman sekolah yang kini tampak berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena cara aku memandangnya sudah tak sama. Dulu tempat ini terasa seperti penjara saat kami diskors. Kini, justru terasa seperti rumah terakhir sebelum kami benar-benar melangkah ke dunia yang lebih luas. Di lapangan, sudah berdiri tenda putih besar dengan kursi berjejer rapi. Bunga-bunga hiasan memenuhi sisi panggung, dan spanduk bertuliskan, "Perpisahan siswa kelas Dubalza. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup," membentang lebar di atas kepala kami. Satu persatu teman datang. Rino dengan kameranya yang setia, Lita membawa bunga mawar putih di tangannya, dan teman-teman lain dengan wajah bercampur haru dan bahagia. Kami saling memeluk, tertawa, mengingat masa-masa sulit yang kini hanya tinggal kenangan. Tapi di balik tawa itu kami tahu ada satu perasaan yang sama di hati masing-masing. Lega. Saat upacara dimulai, semua murid berdiri di bawah terik matahari. Aku berdiri di barisan tengah, menatap panggung tempat guru-guru duduk. Dan di tengah barisan itu, kulihat Pak Surya. Beliau datang. Dengan wajah tenang, rambutnya sedikit memutih, namun sorot matanya tampak lebih lembut dari sebelumnya. Ada bisikan kecil di antara murid. Beberapa menatapnya dengan canggung, tapi tidak ada lagi kebencian di sana. Hanya rasa menghormati, mungkin juga pengertian yang tumbuh dari waktu. Ketika nama kami dipanggil satu persatu untuk menerima ijazah, langkahku terasa berat tapi juga penuh arti. Tangan ini sempat ragu ketika harus menjabat tangan Pak Surya di panggung. Namun saat kulit kami bersentuhan, beliau menatap mataku dalam-dalam dan berkata pelan, "Saya minta maaf, Raka. Kamu dan teman-temanmu pantas dapat keadilan lebih cepat dari yang saya berikan." Suaranya serak, matanya sedikit berkaca. Aku mengangguk menahan napas agar tidak terlalu terbawa emosi. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang semua sudah jelas." Beliau tersenyum tipis, lalu menepuk bahuku. "Teruslah berani bicara untuk kebenaran, tapi jangan lupa untuk tetap rendah hati." Kata-kata itu menancap dalam. Bukan karena siapa yang mengatakannya, tapi karena akhirnya aku tahu, bahkan orang yang pernah salah pun bisa berubah, jika ia mau belajar dari luka yang ditimbulkannya sendiri. Setelah acara selesai, kami semua berkumpul di halaman belakang sekolah, tempat yang dulu jadi saksi bisu awal dari semua masalah ini. Rino memotret kami berulang kali, mencoba menangkap setiap senyum dan air mata yang jatuh tanpa bisa disembunyikan. Lita menatap bangunan sekolah dengan mata berkaca-kaca. "Aku bakal kangen tempat ini, Ra," katanya. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Aku juga. Tapi mungkin memang begini caranya kita tumbuh, dengan melepaskan sesuatu yang pernah bikin kita kuat." Kami duduk lama di bawah pohon mangga tua. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kenangan. Semua terasa seperti adegan terakhir dari film panjang yang akhirnya sampai di kredit penutupnya. Tapi di hati, aku tahu, ini bukan benar-benar akhir. Ini hanya awal dari perjalanan baru. Sebelum pulang, aku berjalan sekali lagi melewati koridor kelas kami. Di dinding, masih tergantung foto kelas dengan wajah-wajah yang dulu sempat dicemooh. Kini, setiap senyum di foto itu terasa seperti bukti bahwa kami pernah bertahan meski dunia seolah menentang kami. Aku menyentuh bingkai itu pelan dan berbisik, "Terima kasih, sudah jadi bagian dari kisah ini." Langkahku berhenti di depan gerbang sekolah. Udara sore mulai terasa hangat. Aku menoleh ke belakang, melihat sekolah kami, tempat yang pernah membuat kami menangis, marah, tertawa,
dan akhirnya berdamai. Lalu aku tersenyum kecil, sambil berkata dalam hati, kami datang sebagai murid yang dituduh, tapi pergi sebagai mereka yang belajar apa arti keadilan sebenarnya. Aku melangkah pergi bersama teman-temanku, meninggalkan gerbang itu dengan kepala tegak, dan di dalam hati aku tahu, kisah ini mungkin sudah tamat, tapi pelajarannya akan selalu hidup di dalam diri kami selamanya.